Teman-teman sekalian, hari ini kita ikuti kegiatan temu remaja LDII Polman dan Palopo menuju ke area daerah wisata di apa jenenge Mas Ali? Polewali Mandar. Kita ikuti perjalanan. Nampak rombongan dari Palopo dan Polman menuju ke tempat wisata pertemuan remaja LDII. Ya, kita sudah masuk ke arah wisata yang dituju. Mudah-mudahan tidak jauh lagi kita ke depan sana. Kurang tahu berapa kilo ya. Yang pasti cuaca sudah terasa dingin. Tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok-kelompok silakan menanggapi dari pembahasan yang disampaikan oleh kelompok sini. Ternyata harta itu menurut mereka tidak menjamin bahagia dalam rumah tangga. Nah, karena kebahagiaan rumah tangga itu tidak diukur dari harta saja, tapi dengan rasa kasih sayang, kerukunan dalam berkeluarga dan lain-lain. Silakan ditanggapi, teman-teman. Ada yang menanggapi? Kalau ada yang menanggapi nih, dapat poin dari panitia ini. Silakan. Mana? Kita, mantap bosku. Langsung gaskan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Perkenalkan, saya Jeki, daerahnya Palopo. Mas dari mana Mas? Asalnya. Asalmu. Insya Allah ini menanggapi kelompok sebelahnya. Mungkin banyak kalau ketika telah berkeluarga belum namanya menghadapi yang menghadapi di dalam rumah tangga, di dalam masalah keuangan. Misalnya gas habis. Habisnya itu secara bersamaan. Ya mungkin begitu. Bagaimana solusinya? Bagaimana seorang istri solusinya? Ya solusinya kamu yang nanya. jadi gimana itu solusinya bagi Mbaknya. Dari mbaknya. Oke, saya bisa nangkap apa yang diberikan. Jadi harta itu sangat perlu, Mbak. Bagaimana solusinya kira-kira? Kalau habis semua. Nah, silakan. Tanggapi. Sepertinya masnya kurang mendengarkan dari awal ya. Sepertinya mas, dari awal saya sudah bilang harta tidak menjamin, namun dibutuhkan. Saya tidak bilang harta tidak dibutuhkan ya. Artinya apa? Dalam berumah tangga otomatis harta juga dibutuhkan. Saya sudah bilang seperti itu. Nah kalau misalkan berhubungan dengan gas habis, beras habis, itu ya kembali lagi pada tanggung jawab masing-masing belah pihak bagaimana bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, bagaimana Mas? Bisa menerima penjelasannya? Klarifikasinya? Bisa ya? Oke. Yang jelas, Mas apa dari namanya Mas? Mas Jeki dapat poin dari panitia, sudah dicatat dari namanya. Karena berani. Ya, jadi teman-teman, kira-kira ada teman-teman yang lain mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Oke, sudah ya? Oke. Yes. Ada lagi nih, bagaimana Pak Ketua? Iya. Tidak bisa katanya waktu ya? Oh, nanti ada kesimpulan dari Bapak Pengurus menyimpulkan. Oke, begitu ya Pak Ketua. Karena kita waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas. Perkenalkan nama saya Jos Evo Pancaimaga dari Palopo. Jadi kelompok kami mendapatkan pertanyaan, apakah pernikahan itu harus diresepsikan? Apakah pernikahan itu harus diresepsikan?
menyaksikan. Silakan. Nah, dari kelompok kami menjawab ya itu harus, tapi memperhatikan kembali ke kemampuan dari kedua belah pihak. Jangan sampai karena mengejar adanya resepsi pernikahan sehingga berani mengambil utang, meminjam uang, tapi setelah resepsi ada tanggungan yang membuat keluarga itu malah menjadi tidak bahagia karena masih memikirkan pinjaman yang harus dilunasi. Dan juga resepsi itu salah satunya untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa pasangan ini itu sudah menikah. Jangan sampai karena nggak usah resepsi kan syarat menikah, tidak ada resepsi tidak apa-apa. Nah, jangan sampai sudah menikah punya anak tetangganya tidak tahu, jadinya dikira apa? Nah, kecelakaan. Dikira hamil duluan nikah. Itu juga salah satunya untuk membantu tetangga yang suka bikin story kan. Tetangganya nikahan, ada lagi buat bikin story atau bikin konten. Oke, begitu Mas. Ya, ada lagi. Sudah. Oke. Silakan duduk. Nanti silakan saya berikan kesempatan untuk kelompok yang mau memberikan tanggapan dengan judul apakah suatu pernikahan itu harus diresepsikan. Nah, menurut tanggapan dari Mas yang dari Palopo tadi seperti itu. Sekarang ada yang mau menanggapan? Saya sediakan mic. Dari kelompok mana? Tidak apa-apa, dari kelompok sana kalau mau menanggapan tidak apa-apa. Daerah mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi dari Palopo. Alfi dari Palopo. Oke, lanjut. Apakah suatu pernikahan itu harus diresepsikan? Sudah tadi itu. Sudah begitu tadi. Sudah tadi itu. Jadi nanti bisa ditunjukkan keluarga, ke anak cucu, ini loh dulu ayah sudah Oke, dah. Oke, terima kasih Alfi. Salam, nama kemudian daerah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sergio Munandar, asal daerah Polman. Oke, lanjut. Soalnya yaitu apakah menunggu yang dicintai atau menerima yang mencintai? Sulit juga itu. Ya, soal dari diskusi dari kelompok kami lebih memilih yang menerima. Karena apabila kita menerima, itu sudah pasti seseorang tersebut yang sudah menerima diri kita, sudah menerima kekurangan kita, dia itu akan lebih tulus untuk menerima kita. Jadi seakan-akan walaupun kita punya banyak kekurangan, karena dia sudah mencintai kita, sudah didasari dengan hati yang tulus pada kita, insya Allah kita akan bahagia. Sebaliknya, seumpama kita memilih yang menunggu, kita menunggu seseorang yang kita cintai, menunggu seseorang yang belum ada pastinya statusnya, belum ada kejelasannya. Jadi karena kita menunggu, ternyata sudah menunggu lama, ternyata jodohnya itu bukan ibadah untuk kita. Jadi kan sungguh sakitlah hatinya, nggak usah diterima seperti itu. Jadi lebih baik menerima daripada menunggu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beri tanggapan? Oh, kelompok sini, silakan. Nirmala Ayu. Jadi yang saya tanyakan dari argumennya Mas Ferry dan kelompok, menikah itu kan yang menjalani diri kita dan pasangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah jika menikah itu akan berlangsung bahagia jika dari salah satu pihak ada yang merasa terpaksa melaksanakan pernikahan tersebut karena terpaksa menerima orang yang datang melamar? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Mas Medio. Nah, ini tanggapan dari Ayu ya. Jadi saya nanti jawab. Assalamualaikum. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Santreni dari Pramuka. Siapa namanya, Mbak? Santreni. Revisa Reni. Revis Anggraini. Pertanyaan dari mbaknya yaitu apakah pernikahan itu akan berlangsung bahagia jika hanya sepihak? Jadi mbak cinta itu bertumbuh sejalan dari dengan perhatian kecil itu memperhatikan istrinya atau suaminya sesuai ikutan dulu begitu. Baru saja yang disiram dengan air terus menerus itu Jadi kalau ada orang datang, kalau ada orang yang datang dengan tulus, kenapa tidak? Tidak ada orang yang tulus, kenapa kita harus menunggu seseorang yang tidak pasti? Wes. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya kalau ada yang tulus mencintai kita dan melamar kita serius Iya. untuk menikahi kita, walaupun kita belum mencintai, tapi dengan seiring jalannya waktu, berumah tangga kita berikan perhatian kecil kepada mereka, pasti mereka akan ikut mencintai kita karena cinta itu akan tumbuh ketika setelah menikah. Kesimpulannya itu dari saya, Pak. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan tanggapannya bagus sekali. Sekarang, kalau di sana dari tadi yang menunggu-nunggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar yang di pojok? Bisa ya? Nama. Oke, fokus. Iya. Jangan tenre. Jangan tenre. Di sini kami mendapat Nama. Nama dulu. Perkenalan nama. Perkenalkan, nama saya Hamdan, asal Morowali. Oh iya, Mas Hamdan dari Morowali, dari daerah Polopo. Daerah Purwo. Di sini kami mendapat pertanyaan, apakah perbedaan suku menjadi penghalang dalam membangun Rumah tangga. hubungan? Oke, apakah perbedaan suku dapat apa tadi? Dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan. Perbedaan suku dapat menjadi penghalang dalam hubungan. Ya gitu ya Mas ya. Tentunya hubungan pernikahan atau hubungan selanjutnya melangkah ke pernikahan. Berikan tanggapan. Perbedaan suku menarik ini pembahasannya. Jawabannya. Jawabannya Dan. Ya, jangan tertawa dulu. Di sini kami menjawab tidak. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah saling mencintai, meskipun dia itu dari suku apapun, mau itu dari suku Jawa, suku Bugis, dan lain-lain, karena ada ikatan cinta Dan perkawinan. maka suku itu tidak menjadi penghalang suatu hubungan. Luar biasa. Ya. Ada lagi misalnya hubungan itu kandas, ya, karena ada masalah suku. Contohnya suku Bugis menjadi penghalang masalah uang panennya mahal. Kita carikan solusi. Misalkan kedua belah pihak musyawarah bagaimana dicari solusinya, bagaimana hubungan ini lancar gitu. Ataupun di dalam jamaah ada namanya pengurus untuk menyelesaikan hubungan tersebut. Alhamdulillah jaza ya.
Karena kebanyakan ya, kebanyakan banyak suku Jawa, suku Bugis itu menikah. Ya, banyak. Jadi di sini kami mengambil jawaban. Apakah perbedaan suku menjadi penghalang dalam membangun hubungan? Jawaban kami itu tidak. Tidak ya. Oke. Amin. Anda jazakumullah. Ada yang memberikan tanggapan? Oh ini mbaknya, silakan mbak. Apa? Berdiri, berdiri. Nah, kenalkan, salam, kenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Sarjana itu. wabarakatuh. Mas sarjana. Nama saya Balik. Nadila Dina Koyima. Panggilannya siapa? Nadila. Nadila. Dari daerah? Dari daerah Palopo. Oke. Saya ingin menanggapi dari pertanyaan apa tadi? Apakah perbedaan suku dapat menghalangi suatu hubungan? Iya, kan kita kembali lagi ke restu orang tua ini. Contoh, menurut saya bagi laki-laki restu orang tua itu sangat penting. Apalagi setelah menikah, laki-laki tetap harus mengurus orang tua. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok yang punya pertanyaan apabila orang tua perempuan sudah setuju, padahal orang tua perempuan itu suku Bugis, contoh ini. Terus laki-lakinya suku lain. Nah, yang tidak setuju itu orang tuanya laki-laki. Padahal anaknya sudah saling mencintai. Bagaimana solusinya? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Silakan. Kalau tidak ada tanggapan nanti kita simpulkan. Berbagai kota di Indonesia beranggapan bahwa orang Bugis, orang Sulawesi Selatan itu keras dan memiliki uang panai yang tinggi. Nah, bagaimana tanggapi dengan hal seperti apa solusinya? Dikasih murah. Pakai mic ditanggapi. Memang tidak selamanya, tapi kok musyawarah dulu. Ya. Tapi kan kok baik, karena kita yang jalani dari orang tua. Iya, begitu ya. Musyawarah. Silakan Mbak, perkenalkan, salam perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ulan. Asalnya dari Palopo. Saya mewakili menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu apakah menikah itu harus mapan dulu. Jadi kami ada dua jawaban. Dari kacamata agama, menikah itu tidak harus mapan dulu karena banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya rezeki kan mapan ini orang-orang pasti langsung menjurusnya ke ekonomi. Nah, dalam kacamata agama menikah itu tidak harus mapan karena sesuai dalil yang dijelaskan bahwasanya rezeki itu datang setelah menikah dan masih banyak dalil yang menjelaskan keutamaan menikah. Lalu dalam kacamata dunia menikah itu harus mapan karena mapan dalam segi ekonomi, segi mental, segi kesiapan dalam segala-galanya. Karena nanti dalam menjalani rumah tangga itu akan banyak cobaan dan rintangan yang akan dihadapi. Ketika awalnya saya sudah tidak mapan hanya karena kebelet itu nantinya ketika ada mendapatkan cobaan sedikit di dalam rumah tangga, lalu dia langsung cerai atau pisah atau ada tadi KDRT. Dan intinya dari pihak perempuan dan pihak laki-laki ketika ingin menikah itu kembali ke mereka lagi. Apakah mereka mau menghadapi rumah tangga dengan keadaan perempuan yang seperti apa, keadaan laki-laki yang seperti apa. Intinya dalam menikah itu ketika ingin menikah tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya minta dari kelompok. Jadi caranya bagaimana?
itu supaya bisa saling terbuka antara satu sama yang lain, itu bisa saling terbuka tentang apapun, hal sekecil apapun. Ketika ada masalah itu supaya bisa diselesaikan dengan bersama-sama, kemudian mencari jalan keluar yang terbaik. Apalagi kalau mau kawin, harus terbuka semua. Selain itu, kalau bisa diusahakan dalam sehari itu, ketika selesai dalam satu hari pasti kita punya banyak kegiatan, antara suami dengan istri pasti mempunyai kegiatan masing-masing, sehingga kalau bisa ketika ada waktu tertentu di mana dalam sehari bisa membicarakan tentang kegiatan selama sehari. Apakah ada yang mengganggu, mengganjal di dalam diri masing-masing, kemudian dibicarakan, sehingga dengan hal itu bisa membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah, Mbak? Wah, Mbak yang menyampaikan kayak cair. Padat lengkap pokoknya. Oke. Ada lagi? Ada. Oh, sudah. Oke, silakan duduk, Mbak. Alhamdulillah, jazakumullah. Amin.